Halo semuanya, balik lagi sama gue Ogi. To the point aja, ini di depan gue udah ada NJS Kairos GT yang merak. Ini spesial banget karena akhirnya setelah 2014, setelah 10 tahun gue ganti helm. Bukan ganti helm, tapi membeli helm half face lagi. Gitu. Jadi, dan gue kali ini memutuskan untuk membeli NJS Kairos GT thanks to Kang Reza Andi dari Acuan Hobi. Racun banget memang, jadi gue memilih ini dari semua helm yang lain ya. Jadi langsung aja, ini gue rasa banyak banget di luar sana yang udah nge-review helm ini. Cuman ini akan gue bikin jadi review singkat aja sebagai gue pengguna awam, bukan pro reviewer helm, sorry. Jadi ini adalah NJS Kairos GT yang seri merak. Nih ada tulisannya di sebelah sini nih. Nih ini ada tulisannya NJS Kairos GT yang merak. NJS yang merak ini kalau gue lihat di marketplace agak susah dapatnya. Jadi waktu kemarin itu kebetulan gue langsung main aja ke sarang helm yang ada di Suwarna Sutra yang namanya itu ada sutra-sutranya, yang gue pikir deket dari Alam Sutra ternyata masih 1 jam dari Alam Sutra. Luar biasa. Tolong dong sarang helm atau NJS, bikinlah toko di Jakarta. Pasarmu besar loh di Jakarta, jauh banget cuy. Aduh. Tapi untungnya gue pulangnya nggak dengan tangan kosong ya. Jadi ini gue pulang. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini kalau untuk yang merak katanya dia emang si packagingnya itu dapat yang bagian luarnya sini. Sedangkan kalau yang lain kemarin ada yang warna solid, yang warna putih itu dia nggak pakai kayak ginian nih, nggak pakai luaran kayak gini, desain khususnya gitu. Oke, kita buka aja langsung. Oh, di sini gue mau kasih lihat dulu. Di sini itu ada tulisannya local pride, terus pin lock design ready ya. Jadi memang ini NJS adalah produk lokal gitu ya. Terus oh iya, di sini sama, sisi sebelahnya juga sama, cuman di sini ada tambahan included spoiler extend 3D. Jadi di sini udah termasuk spoiler cenah gitu. Udah langsung aja kita buka. Langsung aja ini kalau kita lihat di bagian atas ini ya, di sini tuh ada tulisannya intercom ready design, removable pad, wearable glasses, UV protection, impact resistance, optical grade material, scratch resistant, quick release visor, light smoke visor, double D-ring system, thermoplastic high impact, dan ukurannya ini S sampai dengan XXL, terus flat visor dan lightweight. Nah, kita buktikan aja sendiri, kita buka nanti. Oke, ini yang pertama kita dapat ini. Ini kalau kita buka itu, sebentar ya, kita buka. Ini isinya, udah. Ini tuh isinya ada si pad nih, extra pad ya. Jadi kalau ada yang kurang nyaman di helmnya itu kita bisa adjust sendiri, bisa tambahin ini. Lalu ini ada gloss booster. Ini semacam buat ya perawatan helm lah, buat glossy-glossy-nya bagian luar. Tapi bukan buat visor by the way. Oke. Nah, terus kita juga dapat si ini clear spoiler yang nanti akan kita buka belakangan. Dan haha, ini dia helmnya ya, warna hitam. Enggak deh. Nah, itu kita apa lagi nih? Oh, udah nggak ada lagi, itu aja ya. Kita kasih lihat nih tuh, isinya udah nggak ada lagi ya. Kita taruh bawah dulu. Oke, ini dia helmnya. Kita dapat ini tasnya. Ini tas yang stretch, yang ukuran memang buat half face ya, nggak kayaknya buat full face kekecilan. Dan ini thoughtful banget, nggak ala kadarnya. Biasanya kan kalau sarung helm itu biasanya ala kadarnya nih si talinya ini, cuman ini dia bikinnya oke, proper. Nah, ini dia ya. Oke. Ini dia helmnya ya. Oke, ini NJS merak nih tuh.
Gue suka banget desainnya. Sebenarnya Mama Ika sempat komen, kenapa sih nggak yang polos-polos aja? Ini terlalu rame. Tapi di luar dari itu gue ngelihatnya kayak sebelumnya Half-Face gue itu kan putih warnanya. Jadi bosen. Jadi gue akhirnya setelah gue lihat corak merak, udah balik lagi dari reviewnya Kang Reza, Acuan Hobi itu gue jadi wah iya juga ya. Ya coba yang lain deh, ini kayak merak keren sih. Gitu. Oke, jadi kita lihat ya dari di belakangnya sini ada tulisannya. Bobotnya itu 1350 gram atau kurang lebihnya ada lebihnya 50 gram. Jadi gue buletin aja dia 1,4 kilogram ya. Ini size-nya M. Untuk lingkar kepala 57 sampai 58 cm. Nah, kebetulan gue 58. Jadi gue mau cerita sedikit pengalaman gue untuk sizing helm itu. Sebaiknya memang kalau mau beli helm itu fitting di tempat. Memang si produsen helm itu memberikan size chart ya. Size chart lingkar kepala sini. Tapi ini yang gue alamin kemarin adalah si size chart ini tidak sepenuhnya akurat. Karena apa? Karena adminnya NJS waktu gue tanya di marketplace, dia bilang upsize aja satu size. Dan untungnya gue fitting ke tokonya. Jadi begitu fitting ke tokonya, harusnya kan gue upsize satu size, berarti gue L. Gue cobain L, kok masih agak koplak-koplak, kata mas-mas yang jaga juga gitu. Terus tapi begitu gue cobain yang M, wah menurut gue fitting di kepala gue ini enak banget, fit gitu. Jadi emang nggak usah upsize satu, gue sesuaikan dengan size chart gue. Ini gue lingkar kepala sekitar 58 berarti ya. Oke, ini walaupun dia kelihatannya mengkilap banget, cuman setelah diraba gini, dia emang kayaknya perlu dipoles-poles sedikit nanti ya. Terus ini dia ya flat visor yang ada kunciannya juga di sebelah sini. Jadi kalau dibuka dia mesti kayak dikeluarin dikit gitu deh. Nah, kayak gitu ya. Ini ada dua lubang udara dan apa ya namanya? Di sini ada juga, ini harusnya sih lubang udara juga ya kayaknya. Nah, yang gue suka selain dia si airbrush ya sebutnya atau desainnya, itu gue suka di bagian sini nih. Jadi kan gue memang beli helm itu waktu zamannya gue helmnya sebelumnya kan MF1 tuh yang Half-Face Ink MF1 itu zaman segitu tuh desain helm tuh belum terlalu bervariasi ya. Jadi sekarang dengan variasi yang sekarang tuh gue ngerasa kayak happy banget. Jadi di sini nanti akan ada gue kasih birol-birolnya juga. Jadi di sini itu ini gue seneng dia ada kayak aksen, dia ini bludur gitu ya. Terus di sini ada kayak mesh gitu, bahan mesh. Di sini ada kayak kulit ya. Nah, gue senengnya apa? Dia tuh ada aksen jahitan warna merah kayak gitu-gitu, gue seneng aja sih. Nah, terus ini gue jadi NJS Kairos GT itu ada dua, ada double D-ring sama ada micro lock untuk locking sistemnya, dan gue milih yang double D-ring. Sebenarnya double D-ring itu untuk secara safety double D-ring itu lebih aman. Cuman untuk secara satset itu micro lock memang jauh lebih cepat lah untuk pergerakannya. Dan sebelumnya Half-Face gue micro lock, jadi gue sekarang cobain yang double D-ring. Double D-ring yang di sini dia karena mungkin masih baru, jadi dia masih ini banget, masih kaku banget. Jadi masih agak kagok gitu gue. Sedangkan kan kalau di helm AGV gue kan udah kayak lentur, karena AGV gue itu umurnya udah berapa? 6 tahun kayak 2018. Ya 6 tahun. Jadi kayak ya udah lentur banget, gue make juga udah cepet banget gitu. Oke, terus yang berikutnya, secara umum helm-helm zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan intercom ready ya. Intercom ready-nya ada di dalam sini. Jadi di dalam ininya tuh udah ada udah ada bolongannya gitu buat speaker. Udah disiapin jalur kabelnya juga. Dan di sini itu gue kayaknya berasa nggak terlalu pengaruh. Cuman ini dia mereka siapin kayak slot buat si pengguna kacamata. Walaupun kenyataannya kayaknya gue nggak lewat sini deh, gue agak turun sedikit. Jadi
Tapi tetap enak ya, keluar masuk walaupun fit banget di kepala itu enak banget. Nah, gue kemarin cerita sedikit, gue sempet nyobain yang S juga. Yang S itu di pipinya enak banget, tapi dia di sininya keras banget. Nah, kalau menurut gue kalau di sininya terlalu keras itu bisa bikin pusing gitu loh. Jadi nggak nyaman ya kalau dipakai riding lama. Jangankan lama, baru dipakai aja udah kayak bek gitu, kerasa kenceng, dan gue sih merasa nggak nyaman ya. Jadi gue ya udah gue tetap pakai M. Dan kelebihan Kairos GT daripada sebelumnya itu shell-nya lebih kecil. Jadi shell-nya lebih kecil dibandingkan V1 Kairos V1 dan V2. Tapi jadi dia cuma punya satu jenis shell katanya. Jadi yang membedakan hanya busanya aja, ukuran busanya S sampai XXL. Begitu katanya. Mohon koreksi ya teman-teman di Sarang Helm atau di NJS kalau misalkan gue salah. Karena tadi karena gue dapet informasi dari mas-masnya yang jaga nih. Oke, sekarang kita cobain aja kali ya. Ini gue copot dulu si double D-ringnya. Nah, kira-kira gini fittingnya ya. Terus cobain ya langsung. Gue kebiasaan pakai kan balak lava ya, jadi mungkin nggak pengaruh. Nah ini kalau misalkan untuk yang pakai kacamata dia memang kasih jalur nih di sini. Cuman buat gue ya terlalu ke atas tuh, aneh banget. Jadi kayak nempelnya di jidat bukan nempel di hidung. Jadi emang mesti di adjust sedikit, kayak misalkan kebawahin dikit. Tapi ini enak banget, nyaman banget buat pengguna kacamata. Jadi kayak mau masuk tuh gampang banget, set tuh. Langsung masuk ya, enak banget, fit. Terus ini di kepala gue enak untuk size M nya, di pipi juga pas banget ya, enak. Terus di sininya memang agak-agak sama lah ya sama helm sebelumnya, dia agak tinggi ke belakang sedikit, cuman gue rasa enak-enak aja karena gue juga pakai balak lava jadi ketutup ya bagian belakangnya. Oke, ini double D-ringnya ya, coba ya. Ini dia double D-ringnya itu dia nggak D banget gitu. Jadi emang agak ngotak sebetulnya. Jadi itu mungkin yang bikin rada susah juga ya. Coba kita cobain, dan ini emang harus agak kenceng supaya gampang nih. Tuh. Oke, nih begini. Jadi dia emang harus agak kenceng. Dia tali double D-nya gue belum lihat sih bisa dilonggarin apa enggak, cuman tali double D-nya ini agak pendek. Jadi dia masih agak kaku gitu. Terus ya beginilah kira-kira ya. Oke, sekarang gue mau copot dulu visornya. Terus mau kasih lihat. Ini kita pinggirin dulu sedikit. Nah, di sini dia tuh udah pin lock ready ya. Dia udah ada pin lock ready-nya. Cuman ini gue nggak tahu ya, karena kan gue sebelumnya pakai AGV dan dia bagian dalam ini dia itu buat pin locknya bisa diputer, jadi bisa buat ngejust si pin lock di dalam sini. Nah kalau menurut teman-teman di Sarang Helm kemarin itu tuh yang bisa diputer justru yang buat tear off. Nah itu jadi pertanyaan lagi buat gue ya. Nanti mungkin teman-teman yang ngerti mungkin boleh kasih tahu ya di kolom komentar. Jadi yang punya AGV gua itu tuh bisa diputer. Jadi katanya pinlock itu kalau udah lama dia akan agak kendur. Jadi kita bisa puter di sini. Kita bisa puter di sini supaya dia ngetat lagi gitu, nggak kendor buang gitu. Jadi bisa di-adjust di sini. Nah, kemarin pas gua tanya, ini kok nggak ada tanda-tandanya bisa diputer. Oh, emang nggak bisa diputer katanya, karena yang bisa diputer itu buat tear off. Tear off itu bagian depan nih, anti gores lah kasarnya gitu. Hah? Emang gitu ya? Ya itu balik lagi gue nggak paham ya, karena ini gue pertama kali gue beli, ini kedua kali gue beli helm yang visornya pin lock ready gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh kasih masukan di kolom komentar ya. Gitu. Nah ini kita dapatnya yang dark smoke ya. Dark smoke, cuman ada yang lebih gelap lagi dari ini visornya. Bisa dibeli, harga visor itu sekitar 200.000, harga pinlocknya juga 200.000, sangat happy di kantong, nggak bikin kantong bolong. Terus spare partnya juga dia di Sarang Helm tuh lengkap semua,
Karena sarang helm tuh kan kayaknya punyanya NJS juga deh, gue juga nggak paham. Nah, di perbedaan dengan Kairos yang sebelumnya V1 dan V2, dia itu hanya ada mentok ke atas, dia diem, dan ke bawah langsung. Nah kalau yang sekarang tuh dia bikin kayak beberapa step. Tuh, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa mentok gitu. Tuh, baru nutup. Itu bedanya. Terus, apa lagi ya? Ya kayaknya udah gitu aja sih. Karena emang gue rasa banyak yang lebih detail ya soal bahan, soal detail nggak panasnya apa segala macam. Banyak, boleh nonton di channelnya Kang Reza Andi di Acuan Hobi. Dia lengkap banget, detail banget, top Kang Reza. Teman-teman, ini dia penampakan dari spoilernya NJS ya. Kece banget sih ini spoilernya. Ini ada lem, ini apa nih? Kok ini ada kayak plastik. Ini ada 3M-nya. Kita tinggal cabut. Ini kan transparan, cuman ini merahnya adalah merah si lapisannya aja. Ini tinggal kita cabut, kita tempel. Cuman gue masih ragu-ragu apakah akan gue tempel atau enggak. Gitu. Cuman ini oke banget, dan ini spoiler harganya berapa ya? 200 ribuan juga. Jadi aksesorisnya tuh hampir sama semua. Harganya 200 ribuan. Gitu. Mungkin nanti akan ada video berikutnya untuk pemasangan intercom di helm ini. Jadi kalau kalian yang berminat buat ngeliat bongkaran dalamnya kayak apa, nanti bisa nonton di video itu ya. Oke, kalau gitu itu dulu dari gue. Kalau misalkan teman-teman mau sharing atau diskusi apapun itu tentang seputar helm, boleh di kolom komentar. Kita akan ngobrol-ngobrol, dan sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi. Adios.